boys know what's about to happen to you. You move now. Kalian mau lihat seseorang pensiunan polisi militer terbaik berada di sebuah kota yang sebenarnya adalah panggung sandiwara karena ia mendapati dirinya berada di tengah konspirasi mematikan yang penuh dengan polisi-polisi yang korup, pengusaha licik, dan politisi yang kotor. Jadi bagaimana cara Richard bertahan dari semua itu? Keren gak omongan gue? Atau biasa aja? Atau aneh? Ya silahkan nonton series ini, seru dan cukup ringan menurut gue ya untuk series bertema detektif dan crime drama begini. Dan juga ya series ini diadaptasi dari sebuah buku Lee Child, karena di setiap awal scene itu pasti ditulis ya awal kredit dengan judul yang sama. Jadi sebelum gue bahas series ini lebih dalam, takutnya mengandung spoiler, silahkan kalian tonton dulu karena series ini gue masukkan ke dalam dunia es gue, planet es gue rekomendasikan banget dan jangan sampai kelewat karena MC-nya OP banget. Kenapa ya MC OP itu seru ditonton. Oke lanjut, setelah gue nonton ini series ya untuk story episode awal entah kenapa gue kira akan kayak Rambo gitu, korban dari salah tangkap polisi setempat dan akhirnya buat kekacauan di kota, dan ternyata tidak. Malah lebih parah menurut gue. Awal-awal baitnya bagus banget ini series lah, jadi langsung disuguhkan action yang keren gitu. Ini bikin gue yakin yang udah nonton episode 1 itu pengen lanjut nonton terus. Dan untuk pembalutan antagonisnya, story series ini gue suka sih. Kita tuh dibuat tidak tahu bentuk dari antagonisnya hingga akhir-akhir episode. Walau kalian gue yakin udah ya pasti nebak-nebak gitu kan, sok tahu gitu siapa dalang dari semua ini. Karena banyak cluenya juga berterbaran semenjak episode awal. Lalu di series ini juga ada sentuhan romance tipis-tipis, gue juga suka. Tidak terlalu banyak porsinya karena gue emang pengen lihat Richard yang keren daripada romansnya. Yang memang sih tema crime detektif gini tuh banyak hal yang harus dipecahkan gitu teka-tekinya. Tapi sepanjang gua nonton series ini, gua bukan bingung dengan cluenya atau petunjuk-petunjuk yang ada di film. Dan masalahnya gua bingungnya itu pemakaian kode mereka aja sih. Banyak singkatan-singkatan kepolisian atau departemen pemerintahan yang bikin bingung ini nih apaan sih sebenarnya gitu. Tapi ya mungkin kalau emang base-nya penontonnya dari US gitu, kayaknya paham sih apa yang mereka omongin. Oh iya, dan lagi banyak kita temui para NPC atau support role yang datang dan pergi begitu aja. Gue bahkan sampai lupa siapa dia karena tiba-tiba datang dan pergi, tidak ada yang berkesan juga kehadiran dia gitu. Dan ini sih ya, ngomongin series ini tuh bagus, tapi tidak ada yang meninggalkan bekas. Maksud gue tuh ya sejajar aja dari episode 1 hingga 8, semuanya bagus sama rata, tapi tidak ada yang spesial sih. Sampai gue selesai nonton dan record ini ya udah semua keren, tidak ada hal yang spesial yang gue inget, tapi series ini keren gitu sih. Cuman ini ya paling waktu adegan Richard menerobos masuk ke dalam kantor polisi yang ditabraknya itu mannequin terlihat jelas. Coba kalian tonton ulang ya episode itu. Dan mengenai sinematografi series ini juga cukup bagus menurut gue. Bahkan di awal-awal series ini dibuat ini sebenarnya kan beberapa tahun yang lalu, tapi pemakaian warna, color palette, tema yang dipakai untuk gambarnya itu gue suka banget. Mereka ngebalut
series ini kayak tahun-tahun 2000-an awal gitu, agak-agak kuning dan kerasa banget di sebuah wilayah countryside gitu kan, yang memang orang-orangnya sedikit. Walaupun sebenarnya kayaknya base-nya ini di Georgia ya, lokasinya di tengah negara US banget. Oke, semuanya nyaman di mata, shootnya tidak ada gambar eksperimen yang mereka buat yang aneh-aneh gitu. Ya gue juga suka karena untuk adegan tegangnya juga mereka menggunakan zoom gitu ke ekspresi muka-muka pemain. Biasanya kan kayak ada efek-efek shaking handheld gitu untuk nunjukin emosi si pemain, tapi ini enggak. Mungkin ini berhubungan dengan ya sifat psikologinya Richard yang dingin atau nggak punya emosi kali ya. Jadi mereka nunjukin beberapa emosi yang kurang stabil itu dengan zoom in zoom out yang ngebut gitu ke mukanya si Richard. Untuk artistik semuanya keren, kayaknya hampir tidak ada CGI ya di setiap episodenya, paling dikit-dikit untuk nambah partikel waktu adegan-adegan action. Untuk terakhir mungkin bagian editing juga memiliki fase yang pas menurut gua. Itu pilihan yang pas sih, karena emang nggak ada yang harus diedit aneh-aneh menurut gua ya series ini. Karena dari segi ceritanya juga kayaknya nggak ada yang harus dibuat aneh-aneh editingnya ya. Kurang aja gitu kalau ada yang aneh-aneh di series ini. Itulah tanggapan gua sehabis nonton series ini. Semuanya enak dan bagus. Jadi itu seperti biasa di akhir gue rekomendasikan judul yang mirip ceritanya dengan series ini. Yang pertama mungkin ada The Equalizer, orang yang diam-diam tiba-tiba diajak rusuh dan akhirnya mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Yang kedua apa ya, John Wick. Kayaknya orang kalian udah pasti nonton ya John Wick ya. Gue rasa mungkin itu ada film judulnya The Next 3 Day. Dan diakhiri dengan judul The Akuntan. Oke, jadi itu dia rekomendasi judul dari gua. Dan terima kasih sudah mendengarkan omongan gua dari awal hingga akhir, memakai waktu kalian yang berharga. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.